Halo rekan trader, ketemu lagi di channel Rioli. Hari ini saya akan sharing sesuatu tips ya atau tricks yang disebut dengan price action. Kebetulan juga ada request dari teman. Nah, apa sih itu price action? Price action adalah sebuah pola cara transaksi yang membaca pergerakan harga ya, kemudian membaca struktur harga, kemudian juga membaca pattern dari candle, dan kecenderungan daripada price action ini adalah tidak banyak menggunakan indikator-indikator matematis ya, seperti moving, kemudian apakah itu RSI, stokastik, itu semua adalah indikator-indikator yang diciptakan dengan sebuah metode matematik atau rumus matematik. Nah, di dalam price action ada sebuah metode juga yang sering disebut dengan naked chart ya. Jadi bagaimana kita melihat grafik harga itu secara telanjang atau naked ya, tidak menggunakan alat bantu atau tools apapun di dalam menentukan arah harga. Nah, oke. Jadi saya akan share mengenai 3 buah tips ya, bagaimana kita action menggunakan price action ini. Yang pertama adalah saya namakan ini adalah break high low. Nah, sebelum ke sana saya akan jelaskan dulu logikanya, bahwa dalam satu hari itu market sering terjadi yang namanya high dan low. Nah, apa yang membedakan high dan low? Tentunya adalah jika dia disebut high, maka setelah harga tersebut terjadi penurunan. Begitu juga sebaliknya, dia disebut dengan low, setelah harga tersebut terjadi kenaikan. Maka sering dilihat dalam chart itu adalah HL atau high dan low. Nah, prinsipnya sebenarnya simple. Kita akan masuk kepada psikologi harga. Kenapa harga tersebut disebut high atau terjadi penurunan? Karena pelaku pasar setelah harga tersebut itu banyak terjadi aksi sell, sehingga dianggap harga tersebut mahal, kemudian aksi jual, kemudian harga turun, dan sebaliknya. Jika di bawah kemudian harga ke atas, maka harga yang bottom tersebut, yang low tersebut itu dianggap murah, kemudian harga bergerak ke atas. Nah, jika di dalam market ada harga tinggi, kemudian beberapa waktu kemudian itu terjadi harga yang lebih tinggi, maka bisa diasumsikan bahwa pelaku pasar menganggap harga yang sebelumnya tinggi itu sudah tidak tinggi lagi. Lalu apa maksudnya? Nah, harga terbentuk karena adanya aksi jual dan aksi beli sehingga terjadi matching. Nah, kalau ada harga yang lebih tinggi dari harga tinggi yang sebelumnya, berarti mostly mayoritas pelaku pasar adalah sudah menganggap harga tersebut tidak mahal lagi, sehingga ada yang mau membeli di harga yang lebih mahal. Itu kira-kira prinsip logikanya. Nah, dari situ kita coba tuangkan ke dalam action di dalam market. Nah, seperti di sini kita lihat ya, saya memberikan sebuah contoh, itu adalah di XAU untuk 1 jam. Perhatikan, di sini adalah terjadi harga yang tinggi. Ya, jadi titik ini adalah harga tinggi. Oke. Nah, kemudian terjadi harga yang lebih tinggi dari harga yang dianggap tinggi hari sebelumnya. Nah, biasanya kecenderungan market adalah up. Jadi tanpa melihat indikator, saya hanya melihat atau kita hanya melihat terjadi kenaikan harga yang melebihi daripada harga hari sebelumnya, maka itu bisa kita anggap sebagai satu kekuatan pasar. Tapi beri sebuah catatan, pada saat kita mau menerapkan strategi ini, maka pada saat ini breakout, kita harus melihat low-nya. Nah, low yang terjadi itu haruslah lebih tinggi dari low sebelumnya. Ya, ini yang disebut dengan HL atau higher low.
Jadi terjadi low yang lebih tinggi, kemudian breakout, maka kita melakukan action buy. Dan seterusnya, ya. Contoh kasus yang kedua adalah sama di sini. Anda bisa lihat terjadi breakout, ya, dari harga low sebelumnya, maka di sini sesungguhnya by teori kita bisa melakukan sell. Tapi dalam case ini saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena pada saat kita mau sell, di sini terjadi high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Nah, kenapa ini tidak boleh walaupun ini benar turun ya? Karena sering sekali terjadi false breakout. Jadi kita juga harus hati-hati. Tapi tetap prinsipnya adalah jika terjadi break daripada low hari sebelumnya atau terjadi break high dari harga hari sebelumnya, maka itu adalah indikasi kita untuk masuk pasar, ya. Nah, kemudian kalau kasus di sini kita lihat hampir tidak ada ganjelan, ya. Pada saat ini break low, kemudian high-nya ini tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya, maka kita sell di sini juga belum terlambat. Oke? Nah, itu adalah tips atau trik yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita atau ini bisa Anda manfaatkan untuk yang sudah saya uji coba adalah dua pair, yaitu GBP USD dengan XAU USD, masih sama menggunakan time frame 1 jam. Nah, tugas kita setiap hari adalah menunggu candle jam 10 waktu meta, ya. Jadi misal saya ambil contoh adalah seperti ini. Kita lihat jam 10 waktu meta, ya, di sini. Nah, Anda perhatikan jam 10 waktu meta itu chart yang terjadi atau candle yang terjadi adalah candle bearish. Maka di candle jam 11 pada saat perpindahan kita bisa mengikuti candle jam 10 tadi, yaitu kalau candle bearish kita sell, candle bullish kita buy. Nah, untuk tips yang kedua ini apa landasannya? Landasannya adalah market jam 10 waktu meta itu adalah sama dengan jam 2 siang waktu Indonesia bagian barat, dan itu adalah waktu Eropa berjalan. Nah, pada saat Eropa berjalan, maka jam 2 tersebut sebagai penentu bahwa kecenderungan market itu akan kemana. Nah, memang ini tidak ada teorinya, ini hanya sebuah riset yang saya lakukan. Nah, silakan teman-teman lakukan backtest terlebih dahulu, ya. Jadi rumusnya adalah setiap hari menunggu candle jam 10 waktu meta selesai, dilihat itu apakah bearish atau bullish, kemudian di chart jam 11-nya kita tinggal ikutin. Oke. Nah, bagaimana stop loss-nya, bagaimana take profit-nya? Jika salah tetap sama, sesuaikan dengan trading plan Anda. Itu saya hanya mencoba untuk sharing tips cara masuk. Nah, kenapa ini saya sharing? Karena berdasarkan riset backtest, tingkat akurasinya, ketepatannya adalah cukup tinggi. Oke, kemudian tips yang ketiga terkait naked chart ini, kita akan masuk menggunakan chart time frame D1, ya, atau time frame 1 hari. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan adalah setiap saat kita mencari candle yang cenderung menelan candle sebelumnya, ya. Jadi misalnya ada candle bearish kemudian ditelan oleh candle bullish. Lebih dekat misalnya bisa dipakai ini kalau Anda belajar mengenai minor pattern, adalah lebih dekat dengan engulfing.
ya. Jadi kalau terjadi engulfing atau menelan chart sebelumnya atau candle sebelumnya, ini Anda bisa lakukan action. Misal saya ambil contoh, Anda lihat case di sini ya. Terjadi satu candle bullish kecil kemudian ditelan oleh satu candle besar ya di hari berikutnya. Begitu juga di sini. Ya. Dan pattern ini bisa dimanfaatkan atau Anda coba lakukan backtest terlebih dahulu, tapi menurut riset yang saya lakukan tingkat akurasinya cukup akurat ya. Jadi kuncinya adalah tunggu satu candle itu ditelan oleh candle lain ya, sehingga kita mengikuti candle yang terakhir tersebut. Jika bullish kita ikuti adalah buy, jika bearish kita ikuti adalah sell. Nah, namun selain menelan, kalau maksud saya menelan tadi adalah berarti boleh shadow ya, jadi tidak harus body. Nah, tapi kalau misalnya Anda menemukan body, berarti itu lebih dekat dengan engulfing, baik itu bullish engulfing atau bearish engulfing, itu juga boleh dimanfaatkan. Oke teman-teman, jadi itu 3 buah tips bagaimana kita entry tidak melihat atau tidak menggunakan indikator matematis, kita hanya menggunakan price action. Tentunya kalau price action ini banyak ya trik ataupun pola ataupun indikator seperti major pattern ya, head and shoulder, double top, double bottom, itu juga masuk ke kategori price action. Dan nanti pada kesempatan lain saya akan coba sharing jika memang ini nanti kita butuhkan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share. Kemudian jika ada request tentang hal apa yang bisa saya bantu untuk membahas tentang dunia trading, silakan sampaikan di kolom komen. Kemudian jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu, salam profit.